Kira-kira yang mana? Jawabannya sangat beraneka ragam sekali ini. Oh, kita cek. Nah, ternyata kita tetap di tempat duduk dan menjelaskan saja di mana letak buku tersebut. Alasannya mengapa? Karena yang pasti kita dituntut ya untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 1 jam lagi harus selesai. Loh, kok kita tidak mengantarnya? Misalkan ya, itu kalau kita tidak ada deadline. Ya, kalau kita ada deadline, kita tahu kita tetap di tempat duduk sambil menunjukkan. Kemudian kalau kita tidak ada deadline, kita tahu ya, kita ya paling tidak mengantarkan. Kemudian kalau kita ada deadline dan kita tidak tahu, ya kan, kita posisinya tidak tahu, maka kita menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Jadi kita harus memahami suatu konteksnya. Oke. Kemudian berikutnya lagi, ya. Anda adalah petugas pelayanan pengurusan perekaman KTP. Ini seolah-olah Anda sebagai petugas perekaman KTP. Suatu ketika datanglah nenek tua yang meminta cucunya melakukan perekaman KTP tanpa harus mengantri atau didahulukan. Ini nganter ya. Dan saat itu situasi ruang tunggu penuh dengan orang sehingga sesak dan panas. Sikap Anda adalah yang A, memintanya mengambil antrian dan menunggu untuk dipanggil. Yang B, meminta pertimbangan atasan Anda. Yang C, memintanya memberi alasan untuk didahulukan sembari menjelaskan prosedur aturan yang berlaku. Yang D, mendahulukannya karena iba dengan si nenek. Yang E, menyarankannya untuk pulang dan datang esok hari dengan penjelasan bahwa nenek tak perlu didampingi cucunya. Kira-kira yang mana ya? Oh, ini ada dari jawabannya dari Bu Wiwi Kuswati, jawabannya A. Kemudian ada dari Sari Purwoningsi A. Kemudian ada dari Uyun A. Nah, ada dari Nur Khotimah T. Wow. Ada dari Ani Mundiarti menjawabnya A. Wow. Ada dari Mbak Mei A. Hampir mayoritas itu menjawabnya A. Kita cek ya bersama-sama. Iya, oke. Walaupun posisinya ya di sini ada konteksnya, yaitu neneknya meminta supaya didahulukan, ya kita paling tidak selaku panitia ya harus sesuai dengan aturan yang ada, yaitu apa? Untuk mengambil antrian dan menunggu. Sekarang kalau kita amati konteksnya juga di sini, ya, siapakah yang membuat KTP tersebut? Apakah neneknya? Bukan, tetapi cucunya, ya kan? Nah, sambil bawa neneknya ya, mungkin sangat sayang kepada neneknya si cucu tersebut. Oke, berikutnya ya kita akan bahas mengenai kerjasama. Kerjasama itu sama saja dengan teamwork. Merupakan keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok. Bukan bekerja secara terpisah atau saling berkompetisi. Kompetensi kerjasama menekankan peran sebagai anggota kelompok ya. Jadi perannya sebagai anggota kelompok, bukan sebagai pemimpin. Kelompok di sini dalam arti yang luas, yaitu sekelompok individu yang menyelesaikan suatu tugas atau proses. Oke. Nah, sekarang level kompetensi kerjasama. Nah, apa saja tingkatannya? Yang pertama, berpartisipasi dalam kelompok kerja.
kemudian menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif, kemudian efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi, kemudian membangun komitmen tim atau istilahnya itu bersinergi, dan yang kelima yaitu menciptakan situasi kerjasama secara konsisten baik di dalam maupun di luar instansi. Ini adalah 5 level kompetensi kerjasama. Nanti untuk PPT akan saya share juga, ya. Itu bahan referensi belajar. Nah, sekarang kita masuk dalam konteks soalnya. Gini, Anda melihat banyak sampah berserakan di pinggir jalan, dekat tempat pembuangan sampah yang mengganggu sedikit jalannya kendaraan. Di saat bersamaan, Anda sudah dalam keadaan rapi dan bersih untuk pergi ke pesta pernikahan kawan Anda. Apakah yang akan Anda lakukan melihat hal itu? Ya, wis wangi, baru sampah berserakan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang. Toh ini kepentingan masyarakat banyak. Yang B, membiarkannya karena bukan tanggung jawab saya. Yang C, memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan merapikannya. Yang D, memviralkan di media sosial agar semua orang paham kondisi ini. Zaman now banget ini ya. Yang E, menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Oke, silakan Bapak Ibu semuanya memilih jawaban yang paling tepat. Oke. Ya, ini ada dari Bu Armalah malah menjawabnya A, dari Ayun Nur A, ya dari Lestari menjawabnya A, kemudian Narsiti Saifuddin E, kemudian dari Emir Nawati A. Wow, banyak sekali yang menjawab A dan E ya. AE. Oke, ada dari Siti Nur Hidayah, menjawabnya E. Nah, Siti Nur Hidayah, si glowing. Oke, berikutnya lagi ada dari Mbak Ulis Ekawanti, menjawabnya E. Ya. Oke, kemudian ada dari Titis Agung, menjawabnya E. Kemudian ada juga dari Kodiran Gunawan, ya, Mas Kodiran menjawabnya A. Oke, ada yang menjawabnya A dan E. Kok yang B, C, D tidak laku ya? Oke, kita bahas bersama-sama ya, rekan-rekan. Kira-kira yang mana ya? Dapat yang E. Kok bisa yang E? Jadi begini ya, dalam hal ini kita juga dituntut untuk bekerja sama atau membangun suatu jejaring. Jejaringnya itu apa? Antara diri kita dengan pihak yang lain. Sebagai contoh dalam kerjasama, misalkan di lingkup sekolahan, kita juga harus membuat suatu kerjasama, misalkan atau istilahnya itu MOU, ya. MOU dengan siapa saja. Misalkan kalau di tingkat sekolah dasar ataupun sekolahan, dengan komite, dengan polsek, dengan koramil, dengan kecamatan, dengan puskesmas. Nah, itu kan bagian pembentukan suatu kerjasama, ya, hubungan kerjasama dengan lintas profesi. Oke, seperti itu. Selamat ya telah menjawab dengan benar. Oke, berikutnya lagi. Ini ya, Anda ditugasi atasan Anda berdinas ke luar pulau. Anda berencana pergi menggunakan transportasi udara. Setelah lama menunggu, akhirnya pesawat yang rencananya akan Anda naiki telah datang. Namun di sisi lain, Anda melihat seorang nenek yang sedang kebingungan. Ya, neneknya kebingungan. Sikap Anda itu bagaimana? Oke, yang A, membantu nenek tersebut menyelesaikan masalahnya. Yang B,
meminta satpam untuk membantu nenek tersebut karena Anda terburu-buru. Yang C, pergi meninggalkan nenek tersebut karena Anda harus segera naik pesawat. Meninggalkan neneknya ya, kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian yang D, merasa kasihan terhadap nenek tersebut, tapi apalah daya Anda tidak dapat membantu nenek tersebut. Dan yang E, merasa iba dan dengan berhati-hati membantu nenek tersebut. Oke, silahkan diisi pada kolom chat. Oh, langsung banyak sekali ini ya. Dari Mbak Wiwin Hesti yang menjawabnya B, dari Mbak Panca Okti B, kemudian ada lagi dari Murni Nausan B, dari Pak Suprapto. Wow, Pak Suprapto ya, yang sangat handsome sekali ini menjawabnya B. Kemudian ada Mbak Iswatun Hasanah menjawabnya B, ada lagi dari Mbak Anita Yuda menjawabnya B. Wow, hampir mayoritas B ya. Termasuk Mbak Siti Aminah juga B ini. Ada dari Putri Maharani menjawabnya B. Oke, kita cek bersama-sama. Nah, meminta satpam untuk membantu nenek tersebut karena Anda terburu-buru. Oke, ini adalah membangun suatu jejaring, termasuk ya kan, kita membuat jaringan dengan siapa? Dengan si satpam tersebut. Sekarang juga kalau kita nalar ya kan, pesawat udah datang, nah setelah sampai pastikan jam berangkatnya sudah ditentukan, ya kan. Nanti saatnya kita telat, pesawat tidak bisa dikeletek, ya kan. Kiri, nggak bisa seperti itu, ya. Makanya kita meminta bantuan satpam untuk membantu nenek tersebut supaya sana sini aman. Oke. Berikutnya lagi, nah ini kompetensinya yaitu komunikasi. Nah, komunikasi adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai mematikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, kemudian mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam kita bermanajerial ini ya, memahami manajerial ini, kita juga harus memahami terhadap suatu komunikasi. Ya, kita harus bisa membangun komunikasi yang efektif. Nah, oke. Indikator soal. Nah, indikator soal kaitannya dengan komunikasi ini antara lain yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan pemahaman yang sama. Kemudian aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal. Berikutnya lagi, berkomunikasi secara efektif, terampil berkomunikasi secara lisan, kemudian mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis, kemudian menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategi untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Ini adalah indikator dari komunikasi. Sekarang kita masuk ke contoh soal, ya. Anda seorang guru paling aktif di suatu sekolah. Nah, Anda diberi tugas sebagai humas untuk pelayanan publik. Salah satu hal yang sedang marak adalah PPDB online. Banyak keluhan PPDB yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja oleh orang tua. Padahal di sisi lain, terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda itu bagaimana?
Silahkan dijawab, monggo Bapak Ibu semuanya di kolom chat. Oke, ini ada dari Mbak, dari Sanjaya Official B. Kemudian dari Mbak Miwin Hesti B. Wow, bervariasi sekali ya. Ya. Mohon dengan sangat yang menggunakan pen itu tolong dihapus ya. Yang coret-coret di pen tolong dihapus sebentar karena mengganggu rekan yang lain. Kemudian ada dari Mbak Nur Fadilah menjawabnya B. Kemudian dari Bang Prapto menjawab B. Kemudian ada dari Mbak Iva Anissa B. Wah, ini ada dari Mbak Agustina menjawabnya E. Oke, bervariasi sekali ya. Oke, dari Ika Fahri menjawabnya B. Ada dari Zahra Fadia. Oke, Pak, itu lingkaran merahnya. Waduh, ini kebetulan bukan saya ya yang beri warna merah ya. Tolong bagi yang memegang pen itu ya bisa menghapuskan untuk operatornya. Oke. Oke, kita bahas bersama-sama ya kira-kira jawabannya apa ya. Nah, paling tidak ya jika ada suatu keluhan ya kan, kita kan harus menerima ya kan, kita terima terlebih dahulu. Setelah kita terima, kemudian kita tanggapi ya kan. Jika ada suatu keluhan, kita harus menerima kemudian menanggapi. Nah, setelah itu ya mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online ya, tinggal diajari ya kan, itu bagian dari solusinya. Setelah kita menerima, menanggapi, kemudian kita memberikan suatu alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke. Kok tidak yang E? Tadi ada yang E ya, mendengarkan keluh kesah orang tua tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Nah, dalam hal ini kita juga lihat secara statementnya mendengarkan keluh kesah. Nah, berarti ini hanya mendengarkan saja, ya kan? Nah, mendengarkan saja. Paling tidak setelah kita mendengarkan, kita menanggapi, ya kan? Kita terimalah terlebih dahulu seperti itu. Oke. Berikutnya lagi. Oke, lanjut. Ada seorang karyawan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? Monggo Bapak Ibu semuanya. Kalau yang A, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil asal-asalan. Yang B, memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Kalau yang C, pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja. Kemudian yang D, melapor pada atasan bahwa Anda butuh karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak tersebut. Kemudian yang E, membawa tugas tersebut ke rumah dengan harapan dibantu oleh istri. Kira-kira yang mana ya? Apakah paling banyak yang E, bojone kon ngrewangi? Ya, ini ada dari Jeng Siti Nurhidayah menjawabnya D. Kemudian dari Dwi Setianingsih menjawabnya D. Kemudian ada dari Mbak Susi Miarsi menjawabnya D. Oke. Kemudian ada Mbak Putri Maharani menjawabnya D. Ada dari Wahyu Sari menjawabnya D. Oh, semuanya semangat sekali ini ya. Ada dari Rina Asyah menjawabnya D. Banyak sekali ya. Kemudian dari Mbak Inggit Linata menjawabnya D.
Oke, kita cek bersama-sama supaya karyawan yang profesional. Kita yang mana ya? Neret, ya paling tidak karena kita banyak sekali pekerjaan, paling tidak ya kita melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain, ya kan, dalam menyelesaikan tugas yang banyak tersebut. Karena apa? Karena orientasi pekerjaannya juga nanti pekerjaannya yang berkualitas, ya kan? Karena apa? Dengan bantuan rekan-rekan. Kita juga harus bisa berkomunikasi dengan atasan jika memang kita mengalami kendala, ya kaitannya dengan tugas yang sangat banyak. Nah, oke, kalau yang bagaimana membawa tugas dengan harapan dibantu istri? Ya kalau istrinya mau, ya kan. Kalau tidak mau, malah sih nggak dimasakin sekalian. Nah, oke. Berikutnya kita masuk pada kompetensi orientasi pada hasil. Nah, orientasi pada hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Indikator soal terkait orientasi pada hasil yaitu antara lain bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, kemudian berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi, kemudian menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, kemudian mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya, kemudian yang terakhir itu meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi. Ini adalah indikator soal yang terkait dengan orientasi pada hasil. Nah, kita harus pahami tersebut ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah proyek. Ya, jenengan kue jaluk tulung haring kancane. Nah, namun di tengah proses kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Atau loyo lah mungkin lah ya gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Kira-kira yang mana? Yang A, menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat. B, mengamati dan mencari tahu akar permasalahannya. C, menyemangati teman untuk mengerjakannya. D, mengobrol dan mengingatkan teman agar target pengerjaan seharusnya. Kemudian yang E, mencari cara agar proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Oke, ini orientasi pada hasil. Kira-kira yang mana ya? Silahkan dicek. Ini dari Mas Indra Bagus D, kemudian Tri Lestari B, oke, dari Panca Oki C, kemudian hati-hati ya, ini ada distraktornya atau pengecernya, ya kan. Aris Yuliani C, kemudian ada dari Latifah Putri D, kemudian ada dari Siti Aminah D. Wow, ini dari Mbak Latifah Putri E, kemudian Bang Prapto B, kemudian Mbak Yulia C, kemudian ada Febrian Adi C, kemudian ada dari Atika Fuji D, kemudian ada dari Arina Dias D. Wow, banyak sekali ya. Ada dari Subur Widadi E. Oke, kita cek ya di sini ya. Yaitu yang tepat yang mana? Teneng. Yaitu kita misalkan ya kita kan meminta bantuan posisinya ya kan. Jawabannya yang tepat adalah yang E, yaitu mencari agar proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Jadi kita itu juga harus berorientasi pada hasil. Hasilnya itu apa? Pertama
hasilnya memang berkualitas, yang kedua sesuai dengan target yang ditetapkan, begitu ya. Misalkan kita minta bantuan pada temannya kebetulan itu ogah-ogahan dalam mengerjakan, toh kita saatnya itu bisa menyelesaikan sendiri, ya kan. Nah, paling tidak kita mencari cara lah agar apa, agar proyek tersebut dapat diselesaikan dengan tepat, seperti itu ya. Oke, berikutnya lagi kita masuk ke materi, yaitu kompetensi tentang pelayanan publik ya. Orientasi pelayanan publik adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, kemudian mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ataupun juga partai politik. Nah, indikatornya yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semuanya ya, antara lain. Yang pertama, menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan, kemudian mampu mensupervisi atau mengawasi, kemudian mampu memanfaatkan kekuatan kelompok, serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja, kemudian mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kemudian mampu memastikan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau partai politik. Nah, ini adalah indikator-indikatornya. Memang agak banyak ya, tapi tenang saja, nanti PPT-nya ini di-share ya. Misalnya itu dicetak, ditempel. Nah, ini merupakan bagian dari solusinya ya, supaya ingat. Sekarang kita masuk ke konteks soal. Nah, menjelang jam istirahat kantor, Anda dan rekan berencana untuk makan siang di luar kantor ya. Rencananya pengen makan siang. Akan tetapi bos Anda memanggil dan minta tolong Anda menangani klien prioritas yang akan datang di jam istirahat, dan transaksi klien tersebut sangat berpengaruh pada penambahan modal perusahaan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Oke. Mohon maaf sebelumnya ya, ini yang melingkari dengan warna merah silakan tolong dihapus ya, karena kasihan rekan-rekan yang lainnya. Yang pertama, A. Menolak permintaan bos dengan sopan karena jam istirahat adalah hak karyawan. Kemudian yang B. Mengatakan pada bos bahwa Anda sudah memiliki rencana dan akan segera kembali untuk melayani klien. Kemudian C. Meminta bantuan teman untuk menangani klien selama Anda membantu setelah Anda kembali. Kemudian yang D. Menerima permintaan bos untuk melayani klien dan membatalkan rencana makan bersama dengan teman. Kemudian yang E. Makan siang di kantor bersama teman-teman dan mempersiapkan beberapa hal sambil menunggu klien. Monggo silahkan diisi pada kolom chat. Nah, ini ternyata sudah agak banyak jawabannya. Wow, atas AC ya. Ada dari Mbak Galuh menjawabnya D. Kemudian ada lagi dari Wiwi Kuswati E. Kemudian ada lagi dari Nur Sofiati E. Kemudian ada lagi dari dari Hindi Windy Priyono E. Kemudian ada lagi dari Siti Aminah E. Kemudian ada Pak Arsito E. Kemudian ada lagi dari, oh ternyata banyak sekali ini ya. Ada Selamat menjawabnya E. Ya, oke, ternyata banyak sekali ya ini ya. Oke, kita cek ya jawabannya bersama-sama ya.
Nah, kita harus tetap menerima permintaan bos untuk melayani klien dan membatalkan rencana makan dengan teman. Nah, ini ya, mengapa? Karena kita juga harus melayani klien, apalagi kliennya kebetulan di sini secara konteks kliennya prioritas, ya kan? Hubungnya dengan apa? Penambahan modal. Nah, oke. Berikutnya, kita masuk ke kompetensi berikutnya, yaitu pengembangan diri dan orang lain. Pengembangan diri dan orang lain merupakan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi kita paling tidak misalkan sebagai posisi sebagai atasan, ya kan, mampu mengembangkan potensi diri dari para bawahan kita. Ya, oke. Indikatornya antara lain, yang pertama meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan, kemudian memberikan umpan balik, kemudian menyusun program pengembangan jangka panjang, kemudian menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan. Oke, itu adalah indikatornya. Nah, sekarang kita masuk ke konteks soalnya ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali tuntutan pekerjaan berbasis IT. Banyak rekan guru yang menginginkan untuk berlatih secara lebih mendalam tentang IT. Beberapa BIMTEK yang pernah diikuti lupa setelah kegiatan berlangsung. Ya, hal ini dikarenakan kegiatan yang terlalu singkat, ya kan, kadang-kadang hanya 3 hari masalahnya ya, dan tidak paham jika kegiatan dilakukan secara tatap maya. Kadang-kadang saatnya tatap maya seperti ini, apalagi BIMTEK tatap maya, kadang-kadang merasa waduh kelalaian ya, sambil masalahnya kameranya kadang-kadang pada di off kan, ya kan, sambil tiduran, akhirnya apa bingung, ya kan, kadang-kadang menjadi suatu kendala. Usulan beberapa rekan guru adalah untuk mendatangkan narasumber secara langsung mempelajari IT tersebut. Inginnya sih secara langsung, ya kan. Anda adalah seorang kepala sekolah yang sangat mumpuni dalam IT, tetapi Anda termasuk orang yang sangat sibuk, banyak sekali kegiatan. Berdasarkan masalah tersebut, yang harus Anda lakukan sebagai kepala sekolah adalah titik-titik. Nah, yang A, mendatangkan narasumber secara langsung meski sedang pandemi COVID-19 dengan tujuan adanya pemahaman IT. Yang B, mendatangkan narasumber untuk memenuhi permintaan rekan-rekan guru. Nah, yang C, tetap dalam kesibukan lain yang dapat menambah relasi dan finansial diri. Yang D, menyempatkan waktu untuk mengembangkan potensi guru di lingkungan sekolah tanpa harus mengundang narasumber. Dan yang E, membuatkan video tutorial untuk selalu disimak oleh guru. Nah, kira-kira yang mana ya? Silahkan, monggo Bapak Ibu semuanya isi pada kolom chat. Wah, ternyata sudah banyak sekali ya. Ada yang menjawab. Dari Mbak Mesti Anani menjawabnya D, kemudian Mbak Titis menjawabnya D, kemudian dari Mbak Lina menjawabnya D. Nah, kita cek terlebih dahulu ya. Nah, ternyata hampir mayoritas ini jawabannya ini adalah D ya, termasuk ini. Ada juga dari Yanuar Rusiana menjawabnya juga D. Oke, kita cek bersama-sama. Yang benar yang mana ya? Ya, oke. Kita sebagai pimpinan paling tidak kita harus menyempatkan waktu untuk mengembangkan potensi di lingkungan sekolah tanpa harus mengundang narasumber. Ya, karena apa? Di sini secara konteks, ya kan? Secara konteks kita sebagai kepala sekolah itu paham terhadap
IT, ya kan. Nah, dalam hal ini juga kita harus mengembangkan, ya kan, potensi-potensi guru yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena sosok kepala sekolah harus bisa menjadi penggerak dalam institusi pendidikan dalam unit kerja tersebut. Ya, oke. Oke, berikutnya kita lanjut kompetensi mengelola perubahan. Nah, dalam hal ini, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses yang lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan dan diimplementasikan secara efektif. Ini berupa suatu perubahan. Oke. Tes ini bertujuan untuk mengukur seberapa tinggi daya cipta Anda dalam membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tersebut dapat berupa fisik, cara, sistem, ataupun lainnya, dan haruslah memiliki kelebihan tertentu dari yang lama. Jadi ada suatu inovasi, ya kan? Oke. Monitor Pak Arifin, ya. Coba untuk PPT-nya di share screen-nya di stop dulu, kemudian diunggah lagi. Ini tanda lingkaran merahnya ini keluar terus. Iya betul. Iya. Oke, coba diulang lagi untuk stop share screen, kemudian share screen lagi. Terima kasih. Oke, siap Bang Priyo. Nah. Bentar ya, Bapak Ibu semuanya. Nah. Oke. Oke, kita masuk dalam soal berikutnya ya. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal dan memberikan yang terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan kira-kira yang mana? Nah, oke, kaitannya dengan indikator menciptakan suatu perubahan. Oke, wow, ini sudah mulai. Nah, dari Ahmad Zubair, nah lega. Oke, betul sekali. Saya juga tadi ada lingkarannya, kelihatannya nggak lega banget ini ya. Oke, oke. Silakan diisi pada kolom chat sambil diamati, simak baik-baik teksnya karena agak panjang. Oke, dari Alik Ansori menjawabnya D. Kemudian ada dari Sumirah menjawabnya E. Kemudian ada dari Andi menjawabnya E. Kemudian ada Heni Sutriyono menjawabnya D. Waduh ya. Kemudian ada lagi dari Sri Sulastri menjawabnya A. Kemudian ada lagi dari Putri Maharani E. Wah, bervariasi sekali ya ini ya. Oke, sip, mantap ya. Jawabannya bervariasi. Oke, kita cek yang mana ya. Sedikit kurang optimal. Kita solusinya itu apa? Kita cek. Nah, saya akan melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Kadang modifikasi kecil sudah cukup. Ya, ini merupakan bagian dari inovasi. Ya kan, kita juga harus dituntut melakukan suatu inovasi atau perubahan. Oke. Berikutnya, nah kita masuk yang tingkatan paling tinggi, itu pengambilan keputusan. Nah, yes or no. Nah,
Pengambilan keputusan adalah kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri, serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya, serta tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kemudian level pengambilan keputusan. Yang pertama antara lain mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai dengan kewenangan, kemudian menganalisis masalah secara mendalam, kemudian mampu membandingkan berbagai alternatif, kemudian menyelesaikan masalah yang mengandung resiko tinggi, kemudian menghasilkan solusi, dan mengambil keputusan untuk permasalahan jangka panjang atau strategis yang berdampak pada skup yang lebih luas. Oke, kita masuk ke konteks soal. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda-tunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu hasilnya sangat buruk, padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan adalah titik-titik. Monggo silahkan diisi pada kolom chat. Ya, oke. Ini ada dari Bang Arsito itu menjawabnya oke. Kemudian ada dari Nur Dwi menjawabnya kemudian ada Nur Eskawati menjawabnya kemudian lagi ada Ame menjawabnya kemudian lagi ada Yana menjawabnya wah, hampir mayoritas menjawabnya ya. Coba kita cek bersama-sama. Nah, kok yang D ya? Nah, jadi begini. Memang karena sudah kita beri pelatihan, ya kan, sudah kita beri masukan, toleransi dan sebagainya sudah berkali-kali, ya kan. Nah, tetapi tidak adanya suatu perubahan, ya memang kita harus memberhentikannya, ya memang harus memberhentikannya. Berarti opsi yang D dan E sudah tepat, ya kan. Tetapi kita lihat konteksnya, ya. Kalau yang E, ya, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik, ya memang. Tetapi hal yang harus kita pahami juga, ya, kaitannya nanti suatu saat pasti ada suatu tuntutan, kok saya bisa diberhentikan ya, alasannya kenapa dan lain sebagainya. Paling tidak kita harus memiliki dokumen yang kuat. Kita harus memberhentikan dan juga memiliki dokumen yang kuat. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D, ya. Memang jawabannya 11-12, ya kan. Dalam konteks tes seperti ini kita memilih jawaban yang terbaik di antara yang baik. Jadi hampir merupakan opsi A, B, C, D, E itu hampir sama. Mana yang paling terbaik? Kita harus memikirkannya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini untuk materi manajerial, ya. Saran dari saya, ya, kaitannya dengan tipe-tipe soal seperti ini, ya, karena opsi A, B, C, D, E itu hampir sama, ya kan, rata-rata hampir sama, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah membaca dengan teliti, ya, supaya apa? Supaya kita dapat memilih yang terbaik di antara yang baik.
seperti itu. Oke, selanjutnya karena berhubung materi sudah saya sampaikan, untuk materi nanti akan saya kirim ya ke website PGRI. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Anis Septiani selaku moderator kesempatan pagi hari ini. Septiani. Ya, terima kasih Pak Arifin yang telah memaparkan dengan jelas ya Bapak Ibu ya materi tentang manajerial dan sosiokultural. Untuk selanjutnya akan disampaikan materi tentang kompetensi teknis IPA yang akan